Hadis nomor 201. A'linu ngetokake sapa sira kabeh, ngumumake sapa sira kabeh. Hadan nikah ing ikhlas pernikahan. Jadi maksudnya kalau kita nikah ya harus ditampakkan kepada orang-orang banyak. Nah, artinya ya kita bikin syukuran, tasakuran, walimatul harus atau walimatul harus. Nah, jadi ikut para ulama kalau dalam madzhab Syafi'i dan madzhabnya Abu Hanifah, nikah itu harus ada saksinya. Nah, minimal 2 orang laki-laki. Kalau ikut Imam Abu Hanifah itu lebih ringan lagi. Nah, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, saksinya bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Meskipun habis itu saksinya dikasih wasiat, dikasih omongan sama yang nikah, tolong dirahasiakan ya nikah kita. Pernikahan ini dirahasiakan. Meskipun dirahasiakan, ikut Imam Syafi'i dan ikut Imam Abu Hanifah, pernikahannya tetap sah. Karena syarat pernikahan itu ada saksi, bukan diumumkan, bukan sebarkan di masyarakat. Tapi kalau ikut madhabnya Maliki, Imam Malik mengatakan tidak sah itu. Apabila ada pernikahan kok kemudian disuruh disembunyikan, ya mungkin misalkan ada seorang artis nikah sama wanita biasa, kemudian khawatir karirnya kemudian jatuh atau berkurang, akhirnya dirahasiakan. Nah, kalau ada saksinya 2, kemudian dirahasiakan ikut madzhab Syafi'i dan madzhab Abu Hanifah, Hanafi itu sah saja. Tapi kalau madzhab Maliki tidak sah, karena bagi mereka syaratnya bukan saksi. A'linu itu artinya disebarkan, diumumkan, bukan disaksikan. Jadi kalau ada orang nikah kemudian para saksinya dan orang yang menghadiri disuruh menyembunyikan, ini nikahnya jadi batal, jadi tidak sah. Paham ya? Ini perbedaan arti a'linu. A'linu dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Abu Hanifah diartikan saksi, sedangkan dalam madzhabnya Imam Malik, a'linu ya disebarkan, diterangkan. Kalau ikut pendapat Syekh Al-Munawi, pensyarah kitab Faidul Qadir, dia mengambil sikap tengah-tengah. Ya memang nikah itu harus disebarkan, diumumkan di masyarakat, salah satunya dengan cara mengadakan pesta walimatul urus atau bancaan lah gampangannya. Tapi hukumnya ini tidak wajib, hukumnya hanya sunnah saja. Paham ya? Waja'aluhu lan dadekake sapa sira kabeh ing pernikahan fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Artinya peristiwa pernikahan itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang paling utama bagi orang-orang yang soleh. Karena itu sebaiknya akad nikahnya ya di masjid. Ini dasar orang-orang yang mengadakan akad nikah di masjid itu ya ini, karena itu. Cuma kalau kita akad nikahnya di masjid atau di rumah ya bayar. Kita manggil manggil KUA, manggil naib. Kalau nikahnya di KUA kan tidak bayar, gratis. Tapi kalau nikahnya di masjid atau di tempat itu tambah biaya atau ongkos sekitar 600.000. Kalau di Meranggen ditambahi lagi, ada sumbangan untuk KUA sekitar 500.000. Jadi sudah bayar 600 tambah 500 jadi 1.100. Ketika tak tanya kenapa kok ada tambah 500, katanya 500 itu nanti akan dialokasikan untuk diberikan sumbangan bantuan ke Madin atau TPQ yang ada di Meranggen. Itu kebijakan dari KUA Meranggen saat itu. Ya memberatkan orang yang mau nikah ini, betul. Ya gitu loh. Kita teruskan. Wadribu lan padha mukula sapa sira alaihi ing atase pernikahan bidufufi lan pira-pira terbang. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau pernikahan terjadi, akad nikah terjadi, maka untuk menunjukkan peristiwa pernikahan, untuk mengumumkan peristiwa nikah tadi, ya ada panggilah grup hadroh, kemudian dibacakan salawat atau apa untuk menunjukkan adanya pernikahan tadi. Ikut banyak ulama,
hukumnya mubah. Nah, jadi tapi bukan di masjid ya. Kalau ikut apa namanya Syekh Munawi itu bukan di masjid, mukulnya harus di luar masjid karena tidak pantas mukul rebana di masjid itu. Rawahu rawatake ngati sapa at-Tirmidzi sapa Tirmidzi an Aisyata saking Siti Aisyah. Jadi hadisnya itu hadis yang dhaif karena adalah salah satu rawi yang lemah yang disebut lemah oleh Imam